Bab 608. Felix Murong. Itu adalah Winona Jiang yang mengetuk pintu. Winona Jiang tahu bahwa Kingston Jiang telah menyelamatkan Klutang. Dia datang setelah ragu-ragu. Aku mendengar bahwa Kingston Jiang terluka, aku akan datang menemuinya. Winona Jiang terlihat tenang dan tidak merasa bersalah sama sekali. Kamu tidak perlu melihatnya. Klutang tidak memberi Winona Jiang ekspresi yang baik sama sekali. Jika bukan karena Winona Jiang yang memberinya ide itu, dia tidak akan mengambil tindakan terhadap Kingston Jiang. Kingston Jiang tidak akan terluka dan tidak akan ada begitu banyak hal sekarang. Klutang, apakah kamu mengeluh tentang aku? Winona Jiang meliriknya. Kamu tahu orang seperti apa Kingston Jiang sekarang. Jika kamu tidak membunuhnya, dia pasti akan membuat masalah di pertemuan Gunung Tian Shan dan pasti akan membantu Sekte Gu. Ada begitu banyak orang, dapatkah kamu menyaksikan Kingston Jiang jatuh ke jalan iblis? Bagaimana ini bisa berbeda dari Marco Jiang beberapa dekade yang lalu? Tidak peduli apa yang dia lakukan, apakah itu cara yang benar atau cara iblis, aku akan mendukungnya, akan berdiri di sisinya dan tidak akan pernah pergi darinya. Bang! Klutang berkata dan menutup pintu. Ada apa? Winona Jiang mengerutkan kening. Kenapa Klutang berubah setelah hanya setengah hari? Mungkinkah? Apa yang dipikirkan Winona Jiang? Klutang kembali ke kamar. Kingston Jiang juga mendengar percakapannya dengan Winona Jiang. Klutang berjalan dan berkata, itu Winona Jiang. Yah, aku mendengar suaranya. Kingston Jiang sedikit mengangguk. Sekarang adalah masa kritis. Lebih baik tidak bertemu Winona Jiang dan menunggu sampai pertemuan Gunung Tian Shan sudah berakhir lalu menanyakan padanya mengapa dia mendesak Klutang untuk membunuh dirinya. Tok, tok, tok. Klutang, buka pintunya. Kingston Jiang, kamu bukakan pintu untukku, apakah kamu tahu apa lagi yang kamu lakukan, apakah kamu tahu berapa banyak orang yang kamu bunuh? Di luar pintu, Winona Jiang terus mengetuk pintu. Namun, pintunya tidak terbuka. Dia mengetuk sebentar dan setelah beberapa kata, dia berbalik dan pergi. Dan Launa dan Laura, yang berjaga di pintu, saling melirik. Salah satu dari mereka pergi dalam sekejap, pergi ke Ronnie Ouyang dan memberitahu Ronnie Ouyang bahwa Winona Jiang datang untuk mencari Kingston Jiang. Ronnie Ouyang mendengarkan dan berkata dengan lemah, baiklah, begitu, awasi terus Kingston Jiang, sebelum dimulainya pertemuan Gunung Tian Shan, tidak peduli siapa yang dia temui, tidak peduli siapa yang dia temui. Jika ada yang pergi menemuinya, kalian harus datang dan memberitahuku. Ya, di kamar Kingston Jiang. Kingston Jiang bersandar di perutnya. Klutang ada di samping, memijat bahunya. Keduanya tinggal di kamar selama beberapa jam dan tidak pernah keluar. Baru pada malam hari Klutang berbalik dan pergi, mencari Marco Jiang. Pada saat ini, kamar Ronnie Ouyang. Para Sio yang terus mencari telah kembali. Tuan Ouyang, kami mencari di bawah tebing selama beberapa jam, tetapi kami tidak menemukan Tuan Bernard Qi dan kami tidak menemukan sesuatu yang aneh. Mendengar laporan itu, wajah Ronnie Ouyang menjadi serius. Bernard Qi telah bersamanya selama bertahun-tahun dan setia dan tidak akan pernah pergi tanpa menyapa. Dan dia juga melihat Bernard Qi turun dari tebing dengan matanya sendiri. Namun, mengapa orang bisa menghilang begitu saja? Apalagi Bernard Qi bukanlah orang biasa, melainkan seorang ahli bela diri puncak tingkat alam ke-6 yang telah menguasai jurus maut dari Shaolin. Bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga tingkat alam ke-7, mustahil untuk membunuhnya secara diam-diam. Kemana kamu pergi? Apa yang terjadi? Ronnie Ouyang tampak serius. Mungkinkah ada orang tingkat ke-8 yang menentangku? Ronnie Ouyang mencurigai Kingston Jiang. Tapi cedera Kingston Jiang terlalu serius dan dia bahkan tidak bisa menggerakkan energi Qi dan tidak mungkin membunuh Bernard Qi. Tuan Ouyang, apa yang harus aku lakukan sekarang? Pertemuan Gunung Tian Shan akan segera tiba. Selama periode ini, jangan gegabah. Ya, baiklah, turunlah, aku akan pergi ke pemimpin besar.
Roni Ouyang melambaikan tangannya. Para Xiao berbalik dan pergi. Setelah berpikir sejenak, Roni Ouyang berbalik dan pergi. Partai Tianshan, Haosan. Ada banyak villa independen di sini. Villa ini dihuni oleh beberapa ahli seni bela diri kuno yang terkenal. Roni Ouyang datang ke salah satu villa. Di pintu berdiri 8 orang mengenakan jubah hitam dan topeng hitam. Pemimpin kedua. Roni Ouyang datang dan 8 orang itu berbicara dengan hormat. Roni Ouyang juga tidak kembali ke mereka dan langsung pergi ke halaman. Ada juga banyak orang di halaman. Orang-orang ini berpakaian sama, mengenakan jubah hitam dan topeng hitam. Pemimpin kedua. Sepanjang jalan, orang-orang ini berbicara dengan hormat. Roni Ouyang berjalan langsung ke kamar tepat di depan, mendorong pintu langsung dan masuk. Ada banyak orang di ruangan itu. Orang-orang ini semua memakai topeng. Sudah datang. Sebuah suara datang. Yang berbicara juga seorang pria berjubah hitam, tetapi topeng yang dia kenakan berbeda dari yang lain. Dia mengenakan topeng merah dengan ukiran tengkorak di atasnya. Roni Ouyang mengangguk. Dia menemukan tempat untuk duduk, melihat orang yang memakai topeng merah dan memanggil, "Pemimpin besar." Pria bertopeng merah melepas topeng di wajahnya. Dia adalah pria parubaya dengan wajah bulat, alis tebal dan mata besar dan wajah tajam di wajahnya. Roni Ouyang melihatnya dan terkejut. Dia belum melihat wajah Felix Murong yang sebenarnya selama beberapa dekade. Dia tidak menyangka bahwa setelah beberapa dekade, Felix Murong masih terlihat sangat muda. Dibandingkan dengan beberapa dekade yang lalu, tidak ada yang berubah sama sekali. Ini menunjukkan bahwa kekuatannya saat ini telah mencapai ranah yang luar biasa. Orang lain juga melepas topengnya. Orang ini adalah Marco Jiang. Yang lain di ruangan itu masih memakai topeng. Roni Ouyang tidak tahu siapa ini. Meskipun dia adalah pemimpin kedua, dia tahu sedikit tentang orang-orang di sekitar Felix Murong. "Pemimpin, apa rencana kita kali ini?" tanya Roni Ouyang. Felix Murong bersandar di kursinya dengan ekspresi dingin. "Mereka yang mengikutiku akan makmur, yang melawanku akan mati. Kita biarkan bagian dalam yang mengepung Sekte Gu 100 tahun yang lalu." Begitu mengatakan ini, sepertinya bahkan suhu di dalam ruangan turun beberapa derajat, bahkan Roni Ouyang merasakan jantung berdebar-debar dan punggungnya merinding. Dia berpikir bahwa Felix Murong hanya untuk menjadi pemimpin liga dan menyatukan dunia seni bela diri kuno. Tanpa diduga, dia begitu kejam dan ingin menghapus semuanya. "Kepala besar, aku khawatir itu agak sulit." Roni Ouyang berkata dengan wajah serius, "Berbagai sekte telah dibuat dan dikembangkan selama 100 tahun dan banyak ahli kuat telah lahir dalam 100 tahun terakhir. Jangankan yang lain, misalnya keluarga Xiaoyao. Keluarga Xiaoyao memiliki ahli di tingkat ke-8. Aku percaya bahwa seluruh negara Xia pasti lebih banyak dari tingkat ke-8 ini. Tidak perlu khawatir." Felix Murong tampak percaya diri. "Benar." Roni Ouyang teringat sesuatu dan berkata, "Klutang pergi untuk membunuh Kingston Jiang. Setelah pembunuhan itu gagal, dia melompat dari tebing. Kingston Jiang mengikuti dan aku mengirim Bernard Qi pergi untuk mencarinya, tapi dia tidak bisa pergi ke sana. Dia kehilangan jejaknya." Roni Ouyang menceritakan apa yang terjadi pada siang hari. "Pemimpin besar, dia itu puncak tingkat alam ke-6, hilang begitu saja. Aku curiga sudah ada orang kuat yang mengincar kita." Ketika Marco Jiang mendengar ini, dia mengerutkan kening dan bertanya, "Bagaimana dengan Kingston Jiang?" Roni Ouyang berkata, "Kingston Jiang baik-baik saja, dia menderita luka dalam dan perlu menyesuaikan tubuhnya untuk sementara waktu. Aku akan pergi melihatnya." Marco Jiang berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, Roni Ouyang bertanya, "Pemimpin, Marco Jiang adalah anggota keluarga-keluarga Jiang dari 4 keluarga kuno. Apakah dia benar-benar dapat diandalkan?" Felix Murong berkata dengan lemah, "Pemimpin kedua, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kembali dan tunggulah dengan sabar." Ketika pertemuan Gunung Tianshan dimulai,
kamu dapat mengeluarkan Kingston Jiang untuk menarik kebencian. Semua orang yang menyerang Kingston Jiang, langsung habisi saja. Bersambung.